kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semuanya baik-baik saja. Sudah siap di depan layar kaca Anda? Ada saya Kak Ros, menemani Anda di acara Rustik Show Singkat Emak. Hari ini temani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai terjadi, diberitakan, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ya, kemarin itu kayaknya wah banyak sekali hal yang terjadi. Kalau di kota Jakarta tuh hujan gak berhenti-berhenti, macetnya luar biasa. Belum lagi ditambah pada pukul hampir jam 8 ya, jam 8 malam itu terjadi gempa. Efeknya terasa sampai di sini juga ya, di Jakarta. Titik gempanya itu ada di Bekasi dengan kekuatan 4,9 skala Richter di kedalaman 10 km gitu. Itu pasti apalagi di dekat pusat gempa itu, wah itu terasa sekali dan ada beberapa juga bangunan-bangunan rusak yang terjadi begitu. Kita lihat seperti apa sih kondisi di sekitar pusat atau di daerah Bekasi berikut ini. Dan ini ada beberapa artis yang sempat live juga di sosial media pada saat gempa terjadi, sehingga reaksi mereka ini kemudian juga banyak menuai perhatian dari penontonnya gitu. Salah satunya ada Rizky Bilar sama Lesti, terus ada siapa lagi? Oh, Feby Marcelia lagi jualan ya? Lagi jualan ini Trilaf apa sih? Terus oh gitu, lagi promo di sosial medianya. Dan ada lagi juga, ini siapa? Ponakannya Raisa. Oh sepupu, apa nama podcast anak artis juga lagi syuting ada di tengah gempa. Seperti apa kejadiannya? Kita rangkum kompilasinya berikut ini. Siapa yang tadi malam ngerasain juga gempanya gitu ya, ada yang kencang banget pasti. Kalau semakin daerah Bekasi, yang ditinggal di daerah Bekasi mana ini? Gak berasa kamu gak berasa. Kamu beneran di Bekasi atau bohong-bohongan aja? Bekasi beneran ya? Mana KTP salah? Mau dicek KTP-nya. Ya, mudah-mudahan ya apa ya semuanya, kita semua dalam keadaan selamat, terlindungi gitu. Kalau aku sendiri pada saat kejadian gempa itu aku lagi ngomel-ngomel, lagi nasihatin anak. Langsung diem. Agak lama gitu terjeda. Ini ada apa gitu, hampir takut mau lari atau apa gitu ya. Komentar netizen coba kita lihat. Kok orang-orang bisa sih ngerekam momen pas gempa gitu. Yang berikut ada lagi, iya bener ya, karena udah panik. Boro-boro ngerekam gitu kan, udah takut ya. Lesti pasti trauma sama gempa karena dulu tempat tinggalnya di kampung banyak korban akibat gempa. Yang berikutnya komentarnya, santai bener ya, kalau saya pasti langsung tiba-tiba sudah ada di pintu keluar saking traumanya sama gempa Sulawesi. Pasti refleks cari pintu. Yang berikutnya ada lagi, walaupun panik HP tetap on ya buat ngerekam. Lanjut berikutnya, langsung panik tanpa pikir panjang lari ambil HP lah, larinya ambil HP. Tapi ya kan, kalau zaman sekarang mah larinya ambil HP gitu supaya kalau ada apa-apa bisa ada menghubungi atau apa. Tapi ini membuat aku jadi bersiap-siap apalah gitu ya, apa yang bisa langsung, aduh amit-amit mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Ini soalnya kalau kemarin ada baca ini, ya udahlah aku nggak mau ngomong dah, takut malah bikin pusing ya. Mendingan kita dengarkan cerita bintang tamu kita. Ada siapa? Yang pertama ada Roro Fitria yang baru operasi sinus plus. Maksudnya sekalian memperbaiki. Jadi kayak apa sih Roro Fitria? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini pernah menikah dengan Andre Irawan pada 2021 dan dikaruniai seorang putra, namun bercerai pada 2022 setelah 5 bulan melahirkan. Pasca bercerai, Andre diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar 5 juta per bulan yang mengaku wajahnya kini seperti orang Arab. Fitria. Ini kalau habis operasi gini dia muter-muter, ibu nggak ngerasa pusing ya gitu. Pusing. Ini masih ditutup ya kan? Coba close up ke wajahnya Roro Fitria. Ini perdana nih buat bapak yang ini nih. Perdana. Kita mau lihat seperti apa hasil operasi sinus plus sekaligus rinoplasti yang membuat Roro mengatakan wajahnya sekarang seperti wanita-wanita Dubai. Coba close up, kita buka. 1, 2, 3. Iya. Coba lihat dari samping ketinggiannya, coba kita lihat ketinggiannya. Oh ya, Masih bengkak-bengkak. masih bengkak sini kiri kanannya masih bengkak ya. Ini belum jadi benar karena baru 3 hari yang lalu ya kan. Ini spesial buat Mbak Feni, aku mau buka. Terima kasih loh. Walaupun masih diperban kamu mau datang ya. Kalau gitu langsung saja kita dudukkan Roro ke kursi fitnah atau fakta. Aduh Roro.
Fair ya. Bisa aku bantu? Makasih, iya. Lu roknya lucu amat sih. Iya. Emang bener gini kamu supaya persiapan kalau ketemu jodoh yang selanjutnya? Nanti mungkin kalau udah ketemu jodoh kan masnya pengennya aku apa? Ya aku turuti. Ya ampun. Aku terpukau loh. Tinggi banget ya dari samping ya. Oke, sekarang saatnya aku akan bacakan pertanyaan. Jawab dengan jujur. Apakah pertanyaan ini merupakan fitnah atau fakta, Roro? Kamu bilang bahwa operasi ini adalah operasi yang pertama kali kamu lakukan. Bahkan kamu melahirkan aja normal, nggak sesar gitu ya. Betul. Bener, padahal kan sebelumnya kayaknya kamu juga pernah operasi. Ini benar-benar yang pertama fitnah atau fakta? Kalau buat yang daerah muka pertama, daerah badan pertama, karena kan lahiran normal. Udah gitu kalau mata aku pernah LASIK, itu masuk operasi bukan? Enggak. Ya, tapi ada lasernya, cus gitu. Tapi kan nggak berubah bentuk ya. Iya. Jadi ini yang operasi berubah bentuk baru pertama kali. Pertama, karena awalnya Dr. Hartono itu menyarankan untuk lendir yang sinus tuh diangkat aja supaya nggak kontrol terus gitu. Jadi setelah kan diangkat kan mesti dibelek tuh, terus abis itu memang aslinya hidung aku kan udah mancung, cuman kurang simetris gitu. Jadi diperbaiki lagi konturnya dengan menggunakan rinoplasti. Oh, jadi cuma dibenerin aja. Jadi sebelumnya hidungnya nggak pernah diapa-apain ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Aku jadi penasaran kalau hidungnya dibenerin, suara kamu ternyata tetap suaranya begitu. Takutnya ngebas. Takutnya kalau hidungnya dibenerin ya. Nah ini coba kita lihat. Tapi ini kita mau klarifikasi sekaligus ya Mbak Roro. Ini ada artikel bunyinya gini. Ini ada 8 kontroversi Roro Fitria. Masya Allah. Yang ketiga bunyinya adalah kamu operasi plastik. Roro juga terkenal sebagai artis yang suka melakukan operasi plastik untuk mempercantik dirinya. Roro mengaku bahwa dia sudah melakukan operasi plastik sebanyak 17 kali mulai dari Siapa yang bilang? Roro katanya. Enggak, ini Mbak kreatif pasti ya yang nulis. Bukan, ada di artikel ya. Dagu. Nih. Ini artikel tahun 2024. Iya. Iya. Enggak, itu bohong. Fitnah. Fitnah ya? Fitnah. Belum pernah melakukan operasi. Belum. Muka nggak pernah. Muka nggak pernah. Badan nggak pernah. Badan nggak pernah, sampai yang paling bawah aja normal. Oh, normal semua ya. Oke. Jadi kalau ada apa lagi nih? Ada jadi nggak pernah sama sekali nih. Alhamdulillah belum, baru sekali ini. Oke, abis ini mau apa lagi? Iya. Jadi apa ya? Kemarin sih aku sempat lihat yang di menunya yang di Nibel tuh ada macam-macam. Aku sih pengen lebih langsing lagi, tapi entar dulu. Emang langsingnya buat siapa? Kalau ini kan rinoplasti buat ngilangin sinus, buat kesehatan aku. Kalau langsing emang buat siapa? Kan buat diri sendiri juga. Tapi nggak ada yang request. Oh, nggak ada yang tunggu request. Roro, fitnah atau fakta? Kalau sampai saat ini Baby Sultan masih terapi karena kejadian reaksi alergi kemarin. Betul. Di hotel yang ada di Bandung itu. Fitnah atau fakta? Itu fakta ya? Fakta, masih terapi terapi buat abdomennya, perutnya. Diapain? Jadi disinar seperti apa? Ada untuk membunuh bakteri yang ada di ususnya gitu, karena kan tempo hari setelah keracunan food intolerance itu kan muntah-muntah, diare berkelanjutan gitu. Oh, jadi terus kemudian ada bakteri yang masuk juga, jadi itu untuk membersihkan. Iya, disinar. Untuk alerginya sendiri? Alerginya alhamdulillah udah berangsur baik, cuman masih agak lemas. Terus udah gitu kalau karena trauma di rumah sakit ya, kalau lihat kayak figur dokter tuh dia langsung lari gitu, mama gitu, takutnya diinfus lagi gitu. Sakit banget sih itu ya, buat anak-anak tuh. Aduh, orang tuh juga lihat anak disuntik tuh juga, aduh gitu. Roro, fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh tipe ibu-ibu yang ambis banget gitu ya, bahkan ini terbukti dari pas Baby Sultan lomba, kamu yang lebih histeris dan semangat. Fitnah atau fakta? Masa mama Mbak Feni kalau anaknya baru nyanyi, ayo keren gitu. Lebih deg-degan ya. Tapi kalau kita kan penasaran kalau Roro tuh gimana, teriakannya suaranya kayak gimana kita Jinsul. anak-anak pengen ngeliatin gini, udah mah apalagi. menang ya. Alhamdulillah itu mengalahkan dari 90 peserta seluruh Indonesia itu di babak grand final. Jadi sebelumnya ada penyisian, semifinal, final. Itu kan Baby Sultannya. Ya, ibunya juara berapa? Kayaknya lebih juara -1 deh, karena kan aku yang handle
handle. Jadi beberapa hari sebelum acara itu aku tanya kisi-kisinya terlebih dahulu sama coachnya, coach pribadinya. Terus udah gitu aku di rumah aku tambahin buat sprint. Jadi kan itu kan harus durasinya cepat. Jadi aku tambahin dengan latihan sprint. Aku pakein detikan gitu. Anakmu? Iya. Harus juara satu. Aku doktrin begitu Mbak Feni. Ya nggak apa-apa kan, sekalian juga dia jiwa kompetitif, kompetitif dan juga latihan fisik. Oke, lanjut kita untuk fakta Roro. Dari segala koleksi baju kebaya ala Roro sampai perhiasan dan tatas branded kamu sekarang itu kamu sewa-sewain supaya banyak duit. Karena biaya untuk baby sultan mahal. Nah itu benar, bukan fitnah. Karena kan aku 2 tahun terakhir ini kan mendesain sendiri RF gaun. Jadi ada yang khusus by order, ada bisa yang disewakan, iya gitu. Jadi ini bisnis baru kamu lagi? Iya, udah 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir. Nanti tanggal September 14 aku fashion show di GCC. Bersama Halal Jakarta Festival. Gantian Baby Sultan. Ayo. Roro, Vita atau fakta? Iya. Kamu suka ngapus-ngapusin komen jahat di Instagram kamu. Makanya sisanya tuh komen-komen yang bagus aja yang kamu sisakan. Kata siapa? Kata aku. Ya bangga. Jadi gini, kalau misalnya memang aku nggak suka debat kusir ya. Jadi kalau misalnya yang satu frekuensi, maksudnya yang pertanyaan yang mungkin bisa aku jabarkan dengan istilah-istilah ilmiah dengan bagus, aku keep. Kamu keep. Cuman kalau misalnya yang kayaknya akan debat kusir dan kita lihat backgroundnya yang pengomentar tuh seperti apa jadi ya udah, daripada aku moodnya nggak bagus aku delete. Kamu delete aja. Cuman kalau yang bisa aku explain dengan ilmiah, dia nanyanya baik-baik, aku keep. Oke. Kalau emang benar-benar nanya kamu jawab, tapi kalau cuma iseng doang enggak gitu ya kan? Delete aja. Betul sekali. Dan itu di blok. Oke. Bagus. Roro, Vita atau fakta? Iya. Sekarang kamu lagi dekat sama cowok yang merupakan pengurus partai politik, tapi belum ke jenjang serius karena kamunya masih trauma. Iya. Aku malu. Iya benar. Jadi mesti harus alon-alon. Oh, alon-alon. Iya, alon-alon waton kelakon. Tapi dia belum request untuk apa gitu? Belum. Jadi kalau nanti kalau udah lebih serius lagi kan berarti kan aku jiwa raga miliknya. Tapi kalau belum di jenjang yang serius ngapain nyuruh-nyuruh? Tapi kamu udah cek ya? Iya. Istrinya ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Duda. Pernah nikahnya sekali, 2 kali, 3 kali, 6 kali? Ya pernah, sama kayak aku. Oh, sama kayak kamu aja. Terus ya enggak benar ini ya? Harus lebih capable dalam segala hal. Dari segala. Karena udah trauma yang kemarin enggak ada kontribusi, zero. Until now. Oke, sekarang kita kasih bendera buat Roro itu untuk menunjukkan dari kriteria berikut ini menurut kamu ini ciri-ciri cowok red flag or green flag. Kalau dia ini menurut kamu aja ya. Kalau kamu ketemu cowok yang penghasilannya di bawah kamu, itu buat kamu red or green? Aku trauma. Red. Kan jujur. Ya kan ini berdasarkan dia ya, dia trauma. Ini mahal loh. Oh iya. Kalau dia pernah tersangkut kasus korupsi, red or green? Red. Nanti yang udah dikasih ke aku balikin lagi nggak mau. Pokoknya intinya dia nggak mau diminta lagi. TPPU nggak mau. Nanti kamu keseret-seret ya. Nanti kebaya-baya ikut ke bawah-bawah ya. Kalau cowok yang peraturannya banyak banget aturannya buat kamu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kalau ini harus gini gitu. Red or green? Green. Asal make sense. Oh, oke. Iya, kan kalau nggak diperhatiin juga aku bingung. Aku nggak diperhatiin sih, nggak dibiarin aja. Jadi ya red aja, biar diperhatiin terus. Kalau dia tuh tertutup banget ya, dan orangnya tuh nggak ngebolehin kamu tahu isi rekeningnya berapa, nggak ngebolehin kamu tahu password ini itunya dia berapa, password HP, medsos, itu green or red? Aku nggak boleh apa Mbak Feni? Tahu password medsosnya dia. Oh gitu, terus? Password PIN ATM-nya ya. Oh iya. Green aja. Green aja. Lah soalnya kan emang kalau cowok sampai in detail seperti itu, malah nanti dia akan
lebih bohong dengan kita. Jadi kita harus kan emang Mbak Feni mau nomor PIN ATM Mbak Feni berapa, kan nggak mau juga. Iya betul. Ya jadi kita masing-masing menghormati privasi masing-masing dan harus punya tanggung jawab masing-masing. Oke, tanggung jawab masing-masing Iya. ada, privasi ada, yang penting Betul. transferan jelas. Oke. Betul. Sekali. Cowok yang nggak bisa dibantah, dominan dan nggak bisa dibantah. Kalau aku maunya begini, kamu nggak boleh. Fred, kan aku yang harus menangan. Oh, kamu ya. Ngatur boleh, Iya. tapi harus bisa dibantah. Iya. Karena Roro lah yang harus menangan. Iya. Baik, ini ngomong-ngomong soal jodoh Iya. nih ya, kita mengundang satu bintang tamu kita, namanya Iya. Wahyu. Oh, Wahyu ini oke. kemarin viral, beritanya adalah bahwa dia itu ditolak lamarannya. Ya, kenapa? Padahal si calon mempelai wanitanya ini sudah menerima serah-serahannya, menerima cincinnya gitu. Tiba-tiba pas keluarganya pulang, dia dipanggil sendiri, dibatalkan lamarannya dengan alasan dia pas datang lamaran itu bawa keluarganya terlalu banyak. Oh, ya Harusnya ampun. cuma 25 orang, ini kok datangnya lebih. Oh, datangnya 40. Padahal si Wahyu ini sebelumnya itu udah bantuin tuh ngecat rumah calon mertuanya ya kan. Terus Iya, habis gitu iya, dia iya. sudah belanja seserahan itu sampai belasan juta rupiah, dan ketika dibatalkan seserahan itu belum dikembalikan. Oh ya ampun, berarti itu red woman. Red woman. Kita lihat profilnya Wahyu berikut ini. Wahyu, apa kabar Wahyu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada artikelnya ya, setelah video yang dibuat oleh teman kamu itu ya viral. Iya, iya. Lamaran Wahyu ditolak gara-gara rombongan terlalu banyak, dianggap terlalu banyak. Seperti apa video yang viral, kita lihat dulu berikut ini. Wahyu kan memang tadinya rencananya disepakati 25 orang. Iya, Ya, terus kamu iya. akhirnya ternyata karena antusias ya keluarga mengantar. Iya, keluarga, apa ya? Aku kan yang belum nikah sendiri ya, rame-rame gitu. Bapak Ibu sudah meninggal. Udah lama. Bapak Ibu sudah meninggal. Iya, Jadi ini keluarga yang lain memberikan support. iya. Ada siapa aja? Om-om, Iya, om, kakak, kakak, Iya. terus ponakan-ponakan. ponakan-ponakan. Jadi semua ini keluarga sebetulnya. Iya, keluarga semua. Sebetulnya sebelumnya kamu sudah informasi belum ke keluarga sebelah sana bahwa ini akan lebih nih dari 25 orang yang datang? Enggak, Oh, kamu enggak Iya, informasi? iya, enggak. Pada saat udah selesai lamaran gitu ya. Iya. Kan kamu katanya dipanggil sendiri tuh. Enggak, apa? Pulang semua. Udah pulang semua Pulang tuh. semua. Kamu masih- Iya, aku dimarahi. Kamu dimarahi. Iya, Dimarahi. iya. Masih ingat kata-katanya apa? Yang kenapa kok bawa orang banyak? Aduh. Terus? Ya, dimarahi terus. Wah, kamu kok dibilangin jangan bawa orang banyak kok bawa gitu. Terus? Ya wis gitu. Terus dibilang lamarannya dibatalin aja. Yang perempuan, yang perempuan yang Yang ngomong. iya. Jadi calon kamu ini. Iya. Pasti kamu kaget banget ya. Ya iya. Sekarang kamu gimana perasaannya? Ya gimana ya? Kemarin yo mau bunuh diri gimana? Sedih banget. Yang paling bikin kamu sedih gitu, yang bikin kamu sedih sekali itu apa? Kayak ya orang tuanya itu ngomong sama orang-orang. Kayak gitu. Ngomong sama orang-orang? Iya. Ngomong apa? Yang ngomong Wahyu itu udah aku bilangin nggak boleh bawa orang banyak kok, bawa orang banyak gitu. Itu yang bikin kamu sedih. Iya. Kok nggak ngomong sama saya sendiri kok ngomong sama orang-orang. Itu yang paling membuat kamu sedih. Kenapa nggak ngomong langsung ke kamu? Iya. Kenapa harus ngomong ke orang? Orang-orang itu. Terus kan video kamu viral. Iya. Setelah video itu viral, ada dari keluarga sana yang menghubungi kamu lagi? Ada adiknya. Adiknya menghubungi? Iya, adiknya. Bilang apa? Mau ketemu. Ketemu WA. Besoknya udah nggak WA lagi. Besoknya udah nggak WA? Iya. Komunikasi kamu sama calon kamu itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Kamu sama- di blok katanya nomornya? Iya. Di blok nomor kamu. Kamu sesudah ngomong bahwa ya udah dibatalin aja lamarannya gitu ya. Pada saat itu kamu sempat mengucap apa gitu nggak, atau diem dulu?
untuk mencerna? Aku maaf sama orang tua nih. Kamu minta maaf sama orang? Iya, maaf lah aku pergi. Gitu. Besoknya 2 minggu aku kembali. Aku salaman ditolak. Kamu salaman ditolak? Iya. Ya udahlah, Gus. Keluargamu juga baru tahu ini setelah videomu viral. Iya. Gimana reaksi keluargamu? Ya nggak terima. Nggak terima. Iya. Ayo diambil. Aku nggak usah nggak usah diambil. Biar dikembalikan. Karena laki-laki kan harusnya kan cewek kalau itu kebalikan. Gitu. Iya. Wahyu, kan tadi yang membuat kamu paling sedih adalah kenapa orang tuanya ngomong ke orang-orang lain. Iya, gitu. Kenapa nggak ngomong langsung ke kamu? Iya. Gitu ya. Dan itu sampai membuat kamu mau menyakiti diri sendiri. Kayak gimana ya? Perasaanku nggak enak. Nggak enak rasanya. Iya. Rasa apa? Malu? Ya malu lah. Marah? Harusnya marah. Tapi gimana lagi? Apa yang membuat kamu paling marah? Ya itu. Ya di rumahnya aku jabatan tangan nggak disambut. Kayak harga diri nggak ada gitu. Ini ada foto-foto seserahan yang sudah kamu usahakan begitu ya? Iya. Ada handphone, Iya. ada kalung, Iya. ada apa lagi? Cincin emas. Iya. Itu totalnya sampai belasan juta Iya. rupiah. Ini kamu menyiapkan ini berapa lama tuh kamu nabung untuk seserahan ini? Ya 1 tahunan. 1 tahunan? Iya. 1 tahunan udah Iya. kamu nabung khusus untuk melamar? Iya. Kan kamu kenalnya baru 5 bulan? 5 bulan. 5 bulan? Iya. Tapi kamu nabung itu dari jauh-jauh? Iya, jauh. Jadi memang kamu niat untuk mencari istri? Iya. Makanya kamu sudah nabung seserahan? Iya. Kamu ketemu sama orang yang kamu rasa tepat? Tepat, iya. Ternyata dibatalkan sepihak? Iya. Jadi tabunganmu selama 1 tahun ini? Iya. Kamu nggak berniat ngambil lagi? Ya gimana ya? Nggak ada itikat dari pihak sana? Kan ini lamarannya ditolak, harusnya kan dibalikin seserahan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh, disuruh ngambil. Disuruh ngambil? Disuruh ngambil aku tapi nggak mau. Kenapa nggak suruh keluargamu aja yang ngambil? Nggak. Kau masih ada perasaan nggak enak ketika kamu datang? Iya. Kamu ditolak itu, kamu masih ditolak? Iya. Ini yang minta seserahannya handphone, kalung, apa itu dari kamu inisiatifnya atau ada permintaan memang? Nggak dari aku. Memang dari kamu? Iya, dari aku. Wahyu, kamu bertemu sama calonmu yang kemarin itu kan? Iya. Setelah 5 bulan Iya. perkenalan gitu. Apa yang pada saat itu membuat kamu sebetulnya mantap? Penerimaan keluarganya itu seperti apa yang membuat kamu tuh yakin? Dan sebetulnya pada saat keluargamu masih ada di situ, Iya. kamu melihat nggak sih ada ekspresi-ekspresi yang berbeda gitu dari keluarga sebelah sana gitu sebelum kamu dipanggil? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Opik Musik. Wahyu, ini yang kemarin lamarannya ditolak dengan alasan dari pihak sana katanya karena bawa keluarganya kebanyakan ya. Tapi ya itu tadi Mas Wahyu datang lagi mau salaman aja ditolak salamannya. Ini komentar netizen coba kita baca ya. Kok aku ikut sakit hati ya padahal bukan keluargaku gitu. Yang berikutnya, Bang ambil nggak semua seserahannya, gue yang nggak ikhlas katanya gitu tuh netizen. Ini semua yang di sini juga kayak perasaannya sama ya. Yang berikut ada lagi.
modus penipuan baru nih, lamaran tapi yang diambil hartanya doang gitu ya. Tapi kata Mas Wahyu tadi keluarga sana minta kamu yang datang ngambil. Padahal kamu harapannya kan dia yang nolak. Harusnya dia yang datang balikin dong. Iya. Nah tadi aku sempat nanya sama Mas Wahyu, ternyata Mas Wahyu ini kan memang sudah yatim piatu. Dan memang dalam keluarganya tuh biasanya kalau lamaran kan ada yang dituakan. Tapi ternyata di keluarga Mas Wahyu itu isinya memang sudah muda-muda semua. Yang tua-tua semuanya sudah nggak ada, sudah meninggal gitu ya. Jadi ya ibaratnya ibaratnya kayak nggak ada sandaran yang tua gitu yang bisa mewakili kamu gitu ya. Dan aku tanya juga, ini nabungnya udah 1 tahun nih, nabung untuk seserahan. Mas Wahyu sementara kerjanya juga masih serabutan. Masih serabutan. Mas Wahyu, apa yang bikin Mas Wahyu waktu itu yakin dengan sosok calonnya yang kemarin ini? Sebenarnya baik. Sebenarnya baik. Iya, tapi orang tuanya. Orang tuanya. Kenapa? Awal-awalnya orang tuanya gimana emang? Awalnya itu jodohin orang tuanya itu. Jodohin? Iya. Jodohin sama? Sama saya. Oke. Nah, terus? Nggak tahu kayak bisa lamaran tiba-tiba ditolak. Iya. Jadi orang tuanya justru yang ngejodohin. Iya. Yang jodohin Mas Wahyu sama anaknya. Iya. Oke, gitu. Udah jalan. Udah sepakat nih yang perempuan udah sepakat mau dilamar mau kan? Mau. Gitu keluarga datang tiba-tiba ditolak. Iya. Nah pada saat acara nih kan, Mas Wahyu kan dipanggil setelah keluarga pulang nih. Iya. Pada saat acara dipakein kalung apa segala macam itu ada ekspresi apa gitu nggak sih Mas Wahyu lihat? Nggak ada. Biasa aja. Biasa. Calonnya happy aja. Happy aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah ini sebenarnya ada aturan, ada yang komentar juga ya bahwa kalau model seperti ini gitu ya, udah lamaran, udah ada kesepakatan, kemudian tiba-tiba dibatalkan sepihak, tapi tidak ya begini ya, pacar Anda janji nikah tapi dibatalkan sepihak berpotensi denda 150 juta rupiah. Ini ada putusan kasasi MA nomor 1644 KP itu. Ini ada rencana nggak? Ini ada yang mewakili mungkin? Enggak ya? Enggak. Tapi sekarang perasaan sudah lebih lega nggak Mas? Iya. Sudah lebih lega. Mas Wahyu supaya lebih lega lagi bisa menyanyikan lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu berikut ini. Dia menciptakan lagu mantra ya. Siapa tahu dia menciptakan lagi mantra jodoh terbaik begitu ya. Kita lihat dulu profilnya Afyu Kila berikut ini. Lebih dari 44 juta kali, dan Karena Ku Sayang milik Nir dan Dian Sorowea yang ditonton lebih dari 46 juta kali. Anak, pelantun lagu Mantra Uang yang mengaku kaget saat mendapat transferan royalti dari Wahana Musik Indonesia atau WAMI dengan jumlah yang besar pada Maret lalu ini. 5 Agustus lalu membatalkan pernyataan afirmasi positif ini. Mei lalu dihujat netizen karena meminta netizen. Tana dan Uki dari Afyu Kila. Ini adalah pencipta lagu yang spesialitinya adalah lagu-lagu dengan afirmasi positif. Alhamdulillah, akhirnya. Ini ada artikel kamu juga membagikan bahwa kalian tuh kaget setelah mendapatkan transferan dari WAMI yang ya itu jumlahnya cukup besar menurut kalian ya. Apakah ini gara-gara mantra uang, lagu mantra uang? Bisa sepertinya ya. Mantra uang ini liriknya gimana liriknya? Uang selalu datang ke rekeningku, puluhan ratusan juta selalu, kaya raya sehat bahagia diriku, hati penuh rasa syukur. Oke, kita nyanyiin bareng-bareng biar datang. Oke, banyak transferan yang datang. Amin amin. Nggak, ini kenapa kalian kaget tuh kenapa? Jujur jujur apa karena jumlahnya gede banget atau apa nih? Ya kalau gede kecil sebenarnya relatif. Cuman yang bikin kita kaget adalah nggak biasanya ditransfer dalam jumlah segitu. Ini honestly aja jujur ya. Jadi biasanya let's say misal segini. Biasanya cuma ditransfer segini nih setiap 2 bulan atau tiap kuartalnya. Ini tiba-tiba segini. Wih. Jadi kan berapa kali lipat? Mungkin dirapel kali lipat. Yang dulu tuh mungkin bunganya dulu. Kita harus berpositif thinking juga kan. Itu kebetulan juga kejadiannya sekitar 3 minggu setelah Mas Ahmad Dhani ribut masalah royalti yang pertama kali dengan Agnes kalau nggak salah. Jadi sejak itu mulai rame, tiba-tiba di minggu ketiga kita pun juga kaget tiba-tiba dapat transferan yang jumlahnya nggak seperti biasanya. Dan ya, ini mungkin kebetulan kali ya waktunya mungkin timingnya pas. Jadi ini alasan kalian kaget gitu ya karena berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Iya, misalnya tiap aku Kak Fen gitu kan, aku pesen dong, misal Kak Fen bikin apa, bikin jajan atau apa gitu kan, aku pesen 10 biji, tiba-tiba bulan depannya aku pesen ya 1000 biji, kan nggak mungkin kayak kayak gitu kan. Multiply-nya tuh bisa segitu di atas 100 kali. Ternyata bisa di atas 100 kali.
jangan dilihat satu sekalinya. Awalnya seberapa dulu? Awalnya seberapa? Jadi kan perhitungannya nggak? Iya. Ini loh aku tanya lo. Awalnya kalau yang biasanya itu bisa buat beli apa? Mainan anak-anak kali. Kalau yang awal-awal paling beli mainan anak-anak, ajak anak-anak main ke arcade zone gitu itu. Itu bisa buat segitu. Kalau Itu sekarang dalam 3 bulan tuh ya? Mungkin bisa keluar negeri. Perbedaannya segitu. Segitu jauhnya. Padahal bagi aku ya. Bentar, keluar negerinya Ya keluar negeri kan bisa deket Singapura. Malaysia, kan 500.000 juga. Pokoknya keluar negeri ya. Iya. Intinya saja itu. Padahal lagu yang kalian ciptakan tuh ada banyak, yang viewersnya banyak juga udah ada banyak. Tapi baru kali ini transferan royaltinya gede. Ya. Kita akan bahas selain berikut ini dan kemana-mana tetap di sini. Kila yang masih bertanya-tanya gitu, oh hitungannya besar dari transferan dari LMK ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Hitungannya gimana masih bingung. Iya, nggak tahu. Hitungannya gimana dan juga sistemnya seperti apa, itu yang masih rancu. Oke, tapi sebelum-sebelumnya kalian itu royalti terbesar itu dari royalti apa yang didapat? Justru dari streaming dari agregator kita sih. Kan kita distribusi sendiri dan dari situ yang paling gede. Itu yang paling gede. Jadi biasanya dari LMK ini kalian nggak? Dulu ya, jauh banget. Aku akan honestly bilang jauh. Jadi kedepannya kalau setelah mendapatkan transfer segitu banyak, kalian berharap sistemnya lebih baik dan lebih transparan dong tentunya. Dan konsisten ya. Kalau udah segitu, ya kita nggak bisa turun lagi lah ya. Dan udah stop di situ. Udah. Banyak undang-undang yang emang juga tidak memihak ke kita, ke masyarakat juga. Pencipta lagu. Sementara kalian waktu pernah cover lagu juga kan, itu sempat rame juga gitu ya. Sebagai pencipta lagu kan tahu ya bahwa ya itu adalah pemasukan buat pencipta lagu royalti. Sehingga kalau hitungannya benar itu bisa membuat ya hidupnya lebih sejahtera. Contoh paling simpel Kak. Aku sebagai pencipta lagu, sebagai orang produser yang merekam lagu kita sendiri, sebagai artis yang menyanyikan lagu kita sendiri kan sebenarnya kita punya hak eksklusif untuk menggratiskan lagu kita dibawakan oleh siapapun yang kita tunjuk. Untuk media sebagai media promo atau sebagai apa gitu sebenarnya. Tapi itu hak kita, kan? Tapi ternyata secara undang-undang itu nggak bisa karena pada akhirnya tetap LMK di bawah LMKN tetap punya hak dan kewajiban untuk mengkolek itu walaupun kami sebagai pencipta lagu, produser dan artisnya sendiri padahal kamu yang nyanyi, kamu yang buat, kamu yang main musik, kamu yang rekam, kita yang bikin, kamu yang bikin semuanya A sampai Z kamu. Itu keluhanku sih, itu pribadi aku ya. Kalau kata dia. Kamu nggak punya hak untuk itu mau gratis atau mau bayar. Kecuali ya let's say ini laguku, terus direkam oleh label siapa, terus produsernya lain bukan aku, ya nggak apa-apa karena di situ ada hak terkait yang memang harus dikolek lewat LMK. Kamu nggak punya orang ini kan lain. Aku kan bikin sendiri, upload sendiri, record sendiri, duit sendiri. Terus saat aku mau sabar Pak. Ya itulah. Keluhannya itu. Oke, kalau gitu supaya nggak berkeluh kesah. Salah, ini mau keluh kesah lagi nih challenge-nya ya. Ini harusnya nggak berkeluh kesah. Kita untuk mungkin mewakili perasaan yang lagi viral yaitu mengenai tunjangan yang naik ya. Sementara ada banyak gaji masyarakat yang nggak naik. Nah, itu naik nggak? Itu kan? Ini maksudnya suruh bikin lagu? Iya, ayo, challenge, ayo. Tentang yang apa nih? Tunjangan apa nih? Tunjangan. Coba disebutkan tunjangan. Ya kemarin harus yang beras, kan yang kemarin yang naik ya, aku nggak ngomongin personal ya. Yang kemarin naik kan tunjangan wakil rakyat tuh ada naik tuh, tunjangannya naik. Ya alhamdulillah sih kita bersyukur. Naik banget. Naik. Tapi ya ada banyak orang yang gajinya nggak naik kan gitu. Iya. Dan tunjangan segitu tuh mungkin bisa buat biaya hidup satu orang selama setahun mungkin ya. Tunjangan itu ya luar biasa loh, kos-kosan 3 juta itu ya kan? Iya. Coba lagunya. Yang sehari. Oh iya, sehari 3 juta. Sehari 3 juta? Ya, sehari 3 juta. 1, 2, 3. Ntar. Oh, cari ininya. Mikrofon dulu, Ci. Liriknya apa? Kita kan baru bikin tadi. Itu harusnya kita bikinnya sekarang. Kita harusnya bikinnya sekarang. Oke, baik. Udahlah, barusan bikin juga. Ayo kita bikin. Tunjangan seperti setahun biaya hidupku beserta seluruh keluargaku, bapakku, ibu dan juga anak-anakku. Keras ya? Aduh, iya. Beberapa orang itu kan bisa jadi biaya hidup mereka setahun kalau angka segitu ya? Iya. Di mana dulu? Iya. Kan bisa ada. Iya. Tapi kan yang penting
Yang penting kita harus sabar dan nyanyikan lagu-lagu positif supaya positif selalu menarik kepada diri kita seperti lagu-lagu ciptaannya Afyokila. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Mas Bayu, nanti dibikinin lagu biar dapat jodoh yang lebih baik lagi ya. Roma, terima kasih juga. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpik.